Teman-teman tersayang, hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang gadis hafiz Al-Quran yang akan membuat kalian terkejut. Ketika gadis ini wafat, orang-orang pergi ke pemakaman desa Sinarjati untuk menggali kuburnya. Namun, yang muncul dari kuburnya adalah sesuatu yang memalukan dan menakutkan, membuat semua yang melihatnya terkejut dan gelisah. Siapakah sebenarnya gadis hafiz Al-Quran ini? Dan dosa apa yang membuat Allah menurunkan azab yang begitu mengerikan padanya? Padahal dia dikenal sebagai gadis yang taat dan berbudi pekerti luhur. Untuk mengetahui seluruh kisahnya, tetaplah bersama kami sampai akhir. Pagi itu, setelah sholat subuh, Abdurrahim pergi menuju pemakaman. Abdurrahim adalah seorang penggali kubur yang sudah terkenal di desanya. Semua kuburan orang yang meninggal di wilayah itu biasanya digali oleh Abdurrahim sendiri. Seperti biasa, Abdurrahim sudah menerima kabar bahwa seorang gadis muda telah meninggal. Dia membawa peralatan penggalian dari rumahnya dan berangkat menuju pemakaman desa Sinarjati. Namun, ketika tiba di tempat yang ditunjukkan untuk menggali kubur, Abdurrahim merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tidak enak yang menimpa tubuhnya, seolah-olah akan terjadi sesuatu yang buruk. Langkah kakinya terasa berat, seakan-akan ada batu besar menempel di kaki. Penduduk desa memberitahunya bahwa gadis ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Keluarganya meminta agar kubur digali dengan cepat, agar proses pemakaman tidak tertunda. Abdurrahim, yang berusia sekitar 35-40 tahun, mulai membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sambil berkata dalam hati, "Ya Tuhanku, aku yakin ini adalah seorang hamba-Mu yang sangat salihah. Aku beruntung bisa menggali kubur seorang gadis hafiz Al-Quran dengan tanganku sendiri. Ampuni dosa-dosaku yang kulakukan baik sengaja maupun tidak sengaja." Dengan perasaan penuh harap dan hati yang berat, Abdurrahim mulai menggali kubur. Namun, ada rasa gelisah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun menggali ratusan kubur, ia tidak pernah merasakan ketegangan seperti ini. Tanah terasa lebih keras dari biasanya. Beberapa kali ia memukul tanah dengan cangkul, namun yang muncul hanyalah batu demi batu. Ia memutuskan untuk mencoba lokasi lain, berharap tanah di sana lebih mudah digali. Tapi begitu ia mulai menggali di sisi lain, pemandangan yang muncul membuatnya keringat dingin. Ia menghapus keringat di dahinya dengan lengan baju sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, apa ini? Aku tidak mengerti sama sekali." Abdurrahim duduk sejenak, mengambil napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tetap cemas. Waktu terus berjalan, sementara jenazah gadis hafiz Al-Quran itu mulai dibawa menuju pemakaman. Ketika jenazah gadis hafiz Al-Quran tiba di pemakaman, Abdurrahim terkejut melihat jumlah orang yang hadir, terutama anak-anak usia 6-13 tahun. Mata mereka merah karena menangis. Bibir mereka terus melafalkan kalimat syahadat, dan mereka berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, permudahlah jalan gadis salihah ini." Gadis hafiz Al-Quran itu dikenal sangat baik. Dia sering mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak laki-laki dan perempuan di desanya. Karena rasa cintanya kepada para muridnya, banyak anak-anak hadir dalam prosesi jenazah. Abdurrahim yang biasanya hanya melihat orang dewasa hadir dalam jumlah besar, kini dikejutkan oleh kehadiran ratusan anak. Hatinya dipenuhi rasa takut dan heran. Ia mulai menggali kubur, namun tanahnya terasa sangat aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tiba-tiba dari kubur muncul seekor ular hitam besar dan beberapa kalajengking. Mereka tampak mengancam jenazah gadis itu. Orang-orang berteriak ketakutan dan beberapa langsung menarik jenazah ke atas untuk menyelamatkannya. Ular itu terus bergerak di dalam kubur.
dan kalajengking-kalajengking itu terlihat merayap di tanah. Penduduk yang melihat pemandangan itu menjadi panik. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin kubur seorang hafiz Al-Quran bisa menimbulkan kejadian mengerikan seperti ini? Semua orang mulai menjauh dari kubur, takut mendekat. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah atau menyelesaikan pemakaman. Akhirnya, Abdurrahim diperintahkan untuk menggali kubur baru. Namun begitu ia mulai menggali di lokasi kedua, hal yang sama terjadi. Ular dan kalajengking muncul lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Dua orang pria yang melihat kejadian itu dari dekat, yang anak-anaknya belajar di bawah bimbingan gadis hafiz Al-Quran itu, segera pergi mencari seorang ulama besar untuk meminta nasihat. Ulama tersebut dikenal sangat salih, selalu menghabiskan malam untuk beribadah, dan menjadi tempat rujukan seluruh desa jika ada kesulitan atau musibah. Ulama itu sedang beristirahat di ruangannya ketika diberitahu tentang kejadian tersebut. Mendengar kabar itu, matanya terbelalak, dan ia segera memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Orang-orang memberi jalan saat ia datang, karena mereka tahu kehadiran ulama itu membawa ketenangan. Begitu ulama itu melihat jenazah gadis hafiz Al-Quran dan kondisi kubur, tubuhnya menggigil. Ia menutup matanya sejenak, membaca istighfar, dan menenangkan diri sebelum melangkah lebih dekat. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan ulama untuk mengatasi situasi yang menakutkan ini. Ulama besar itu segera memanggil semua anak yang belajar Al-Quran dari gadis hafiz tersebut. Ia ingin mengetahui kebenaran dari mereka sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Dengan lembut, ulama bertanya, apakah guru kalian pernah bersikap kasar atau menggunakan kekuatan terhadap kalian? Semua anak-anak terdiam sejenak, kemudian serempak menjawab, tidak, beliau sangat baik. Kami belajar huruf pertama dari Al-Quran bersamanya, dan beliau tidak pernah memukul atau bersikap keras pada kami. Ulama itu menatap anak-anak satu persatu, hatinya sedikit tenang. Lalu, ia menanyakan tentang keluarga gadis itu. Dua orang dewasa menjawab bahwa gadis itu tinggal sendirian. Tidak ada anggota keluarga lain di rumahnya. Kemudian, ulama bertanya pada anak-anak lagi, apakah ada sahabat atau teman dekat yang kalian kenal yang mengetahui rahasia hidup beliau? Anak-anak menjawab bahwa gadis itu memang memiliki sahabat dekat, yang kadang ia ceritakan semua rahasia dan kehidupannya. Ulama memutuskan untuk menghadirkan sahabat tersebut, agar kebenaran yang tersimpan bisa terungkap. Tak lama kemudian, sahabat gadis hafiz datang. Ia mengenakan jilbab penuh dan terlihat sangat muda. Dengan mata berlinang, ia mulai bercerita. Saya tidak menyangka sahabat saya mengalami hal seperti ini setelah wafat. Saya tidak pernah mengira sesuatu yang menakutkan terjadi pada kuburnya. Ia menjelaskan bahwa gadis hafiz itu selalu menjaga diri dan sangat salihah. Namun ada satu kesalahan besar yang membuat ia harus menjauh dari sahabatnya, yaitu ketidakpatuhan terhadap ibunya sendiri. Selama hidupnya, gadis itu mengurus rumah sendirian setelah orang tuanya meninggal. Ia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan menerima sedikit biaya untuk biaya hidup mereka. Namun, ketika ibunya sakit dan kondisi rumah memburuk, gadis itu mulai merasa tertekan. Ia terkadang bersikap kasar terhadap ibunya karena lelah dan frustrasi. Hal ini membuat sahabatnya merasa harus menjauh untuk melindungi hubungan mereka. Anak-anak yang mendengar cerita itu mulai menangis, memahami bahwa gadis hafiz ini adalah anak salihah yang sangat berdedikasi pada murid-muridnya, tetapi masih manusia biasa yang menghadapi ujian keluarga. Ulama itu menunduk, menahan air mata, dan berdoa, Ya Allah, ampunilah beliau. Semoga Engkau memberi tempat terbaik untuknya. Semua orang mulai memahami bahwa kejadian menakutkan di kubur bukan karena dosa terhadap manusia lain,
melainkan akibat ketidakpatuhan kepada orang tua, yang dalam Islam memiliki hak besar. Setelah semua fakta terungkap, ulama besar itu menyadari bahwa gadis hafiz Al-Quran tersebut wafat sendirian. Meskipun ia sangat syalihah dan mendidik banyak anak, ada satu hal yang menjadi sebab munculnya azab di kuburnya: ketidakpatuhan terhadap hak ibunya. Selama hidupnya, gadis itu sangat sibuk mengajar Al-Quran. Tetapi ketika ibunya membutuhkan pertolongan, ia terkadang tidak menanggapi dengan baik. Ia meninggalkan ibunya dalam keadaan kesulitan, bahkan menolak panggilan ibunya ketika dibutuhkan. Padahal, dalam Islam, kewajiban kepada orang tua adalah sangat besar, dan mengabaikan mereka adalah dosa yang berat. Ketika jenazah mulai diturunkan ke kubur, ular hitam besar dan kalajengking muncul lagi, seolah-olah menunjukkan azab akibat dosa tersebut. Ulama besar itu menutup mata sejenak, membaca istighfar dan zikir, kemudian menenangkan hati semua yang hadir. Ia berkata, "Ini urusan Allah, kita tidak berhak menilai, hanya Allah yang mengetahui. Mari kuburkan beliau dengan tenang." Ulama itu kemudian memimpin doa dengan suara lantang, memohon ampunan Allah bagi gadis tersebut. Ia menegaskan kepada semua yang hadir bahwa walaupun gadis ini terlihat syalihah dan salehah, manusia tetap bisa berbuat salah terhadap hak orang tua. Azab yang muncul di kubur adalah peringatan bagi semua umat tentang pentingnya berbakti dan taat kepada orang tua. Orang-orang yang hadir mulai menangis, menyadari kesalahan mereka sendiri dan hak orang tua yang mungkin telah mereka abaikan. Banyak yang berdoa, memohon ampunan untuk diri mereka dan untuk gadis hafiz Al-Quran tersebut. Akhirnya, jenazah gadis hafiz Al-Quran dikuburkan dengan tenang. Sementara ular dan kalajengking seakan ikut berserah kepada kehendak Allah. Ulama besar itu mengingatkan semua, hati-hatilah dalam memperlakukan orang tua. Ketidakpatuhan terhadap mereka bisa membawa azab baik di dunia maupun di akhirat. Jadikan ini pelajaran bagi kita semua. Teman-teman tersayang, dari kisah gadis hafiz Al-Quran ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Ketaatan kepada orang tua sangat penting. Gadis hafiz Al-Quran ini wafat dengan azab kubur karena mengabaikan hak ibunya, meskipun ia sangat syalihah dan mendidik banyak anak. Amal baik tidak menjamin terbebas dari azab jika hak orang lain diabaikan. Mengajar Al-Quran dan salat 5 waktu adalah amal mulia. Tetapi jika hak ibu atau orang tua tidak dipenuhi, bisa menjadi sebab ujian atau azab. Berdoa dan memohon ampunan adalah kunci keselamatan. Ulama besar memimpin doa, menangis dan memohon ampunan Allah untuk gadis tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk lemah yang selalu membutuhkan rahmat Allah. Setelah jenazah dikuburkan, ulama besar itu menegaskan kepada semua orang yang hadir, "Ingatlah, kasus ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan pernah berlaku durhaka kepada orang tua. Hormatilah mereka, penuhi hak-hak mereka, dan perbaiki hubungan kita dengan mereka sebelum terlambat." Orang-orang yang hadir menangis, merenungkan perbuatan mereka sendiri, dan berdoa memohon ampunan untuk diri mereka dan gadis hafiz Al-Quran tersebut. Mereka memahami bahwa pelajaran terbesar dari kejadian ini adalah taat kepada orang tua dan menjaga hak mereka, karena ini adalah kewajiban yang sangat berat dalam agama. Dengan doa dan ketenangan, jenazah gadis hafiz Al-Quran akhirnya dikuburkan dengan aman. Ular dan kalajengking yang muncul sebelumnya tidak lagi mengganggu, seolah semuanya berserah kepada kehendak Allah. Teman-teman tersayang, ingatlah selalu, tidak peduli betapa baiknya kita, mengabaikan hak orang tua bisa membawa akibat yang serius, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.